Halo teman-teman, bertemu lagi dengan podcast Drama Nikah. Ketemu lagi dengan saya. Buat teman-teman yang di Spotify dan YouTube, jangan lupa subscribe YouTube kita, follow Instagram juga, komen-komen, like boleh lah, biar podcast ini semakin berkembang. Oke, langsung saya akan cerita kali ini ya. Mohon maaf, saya sedang di jalan ini ya, di mobil. Jadi kalau ada suara-suara yang masuk, suara-suara yang tidak diinginkan, mohon maaf. Oke, langsung aja. Ceritanya berjudul Menikah dengan Orang yang Tidak Tepat. Halo, namaku Erna. Ini adalah nama samaran. Saat ini aku tinggal di Jakarta dan sudah menikah. Aku akan bercerita tentang kisah hidupku yang cukup sedih. Aku terlahir di keluarga yang biasa saja. Bapakku kerja di pabrik sebagai karyawan, sementara ibuku merupakan ibu rumah tangga. Kadang kerja jika ada yang suruh setrika baju orang-orang di sekitar rumah. Aku hanya lulusan SMA. Setelah lulus sekolah, aku bekerja di pabrik di daerah Cikarang. Aku pernah pacaran sekali, waktu itu merupakan teman satu kerjaan ketika kerja di PT. Sebut saja namanya Hari. Aku pacaran bersama dia berjalan 1 tahun dan akhirnya putus. Waktu itu putusnya gara-gara dia belum siap diajak ke jenjang yang serius. Sementara ortuku sudah berharap aku segera menikah. Nah, setelah aku menanyakan keseriusannya, dia lama-lama makin jarang ketemu dan lama-lama makin menghilang. Nah, setelah putus dengan pacarku yang tadi, aku lumayan lama menjomblo. Jujur saja, memang gak ada cowok yang deketin aku. Hingga ada satu cowok yang deketin. Kita kenal lewat aplikasi lah. Sebut saja namanya Aji. Dari awal, Aji ini sudah jujur ya, kalau dia sebenarnya sudah beristri. Dan dia juga sempat bertanya ke aku, kira-kira mau nggak sih berteman dengan dia yang sudah menikah. Karena dia baik, oke lah, aku mengiyakan kita berteman. Setelah berteman beberapa minggu dan kita sering bertemu, akhirnya tumbuh rasa cinta di antara kami. Kami menjalin hubungan sekitar 6 bulan lebih. Nah, karena terbawa suasana, kadang aku mendesak dia untuk menikahi aku. Nggak tahu ya, meskipun dia sudah menikah, tapi aku maulah dijadiin yang kedua. Aku sudah bertanya beberapa kali ya ke dia tentang bagaimana kelanjutan hubungan kita ini. Namun dia hanya bilang, ya udah, jalanin aja ya. Sebenarnya aku bertanya seperti ini sampai bosen ya, karena jujur kita itu sudah kayak udah deket banget ya, ibaratnya udah kayak pasangan suami istri. Jadi kalau kita gini-gini aja, jujur aku nggak nyaman, takutnya aku hanya dipermainkan. Hingga suatu hari kita bertemu di sebuah mall. Sebenarnya aku ajak dia ketemu untuk membahas lagi gimana sih hubungan kita ke depannya.
Tapi setelah pulang dari mall itu, setelah ketemuan, tiba-tiba dia sulit dihubungi. Dia seolah-olah menghilang. Bener-bener aku gak bisa hubungin dia di nomor teleponnya, di Instagram, di WA. Instagram dia pun emang gak aktif ya, emang ada foto cuma 2. Dan dia emang sudah lama kayaknya gak aktif di Instagram itu. Jujur aku sedih sekali ya sebenarnya. Walaupun dia sudah beristri, aku sudah sayang banget sama dia. Tapi setelah sayang, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Akhirnya setelah dia pergi meninggalkan aku pun sendiri lagi. Ketika aku mengalami kebosanan, akhirnya aku mendapat kenalan cowok lagi. Sebut saja namanya Dedi. Dia masih bujang sebenarnya, tetapi lumayan berumur. Aku saat itu masih berumur 22 tahun, sedangkan dia 37 tahun. Jujur, awalnya aku gak suka ya sama dia karena dia terlalu tua. Tetapi karena dia perhatian, tulus, dan mau berkorban, akhirnya aku pertama-tama mau jadi temannya. Oke lah, kita temenan dulu. Seiring berjalannya waktu, kemudian dia baik, dia perhatian. Lama-lama aku mulai suka dengan Dedi. Kemudian kita menjalin pacaran selama 6 bulan. Selama pacaran dia cukup baik dengan orang tuaku, dengan saudara-saudaraku. Ya, memang dia nggak terlalu kaya ya, tetapi paling enggak dia punya pekerjaan tetap. Walaupun gajinya nggak besar, tapi nggak apa-apa lah. Kalau aku hidup sama dia, yang penting bisa makan, dan kalau rezeki kan bisa dicari. Setelah sudah yakin dengan hubungan kami, akhirnya kita menikah. Intinya saya belum genap setahun lah pacaran sama dia. Kami menikah ya layaknya kayak orang-orang lah, ada lamaran, ada resepsi, walaupun hanya di rumah ya, sederhana aja, nggak di gedung karena jujur nggak mampu juga. Acara resepsi berjalan lancar, aku bahagia lah. Akhirnya aku menikah. Dan kayaknya aku nggak kepikir ya, karena udah lama aku nggak ada yang deketin, tiba-tiba ada orang yang tulus menyayangi aku. 3 bulan setelah menikah, aku hamil. Aku bahagia banget menunggu buah hati kami 9 bulan lagi lahir. Ini anugerah banget ya. Di bulan ketiga setelah menikah, aku langsung isi. Hari demi hari aku jalani. Gak ada hambatan. Tiba-tiba di usia kandungan yang ke-6 bulan, terjadi sesuatu yang cukup bikin aku kaget dan shock.
Sebenarnya sih sudah ada kejanggalan ya sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba suamiku itu jarang pulang. Paling pulang itu seminggu 3 kali. Dia lembur karena alasan pekerjaan. Sebenarnya sih sebelum-sebelumnya dia normal lah pulang. Mungkin ya kadang ya lembur tuh sekali aja seminggu. Tapi makin kesini kok tiba-tiba jarang pulang. Kemudian jarang telepon, jarang chat. Nah, ketika aku tanya, selalu jawabannya muter-muter. Jujur, aku agak curiga ya. Dia ini sedang ada masalah sama kerjaannya, atau dia ini sedang ada selingkuhan gitu di luar. Aku tuh jujur kepikiran sampai situ ya. Karena dia emang tiba-tiba sering gak pulang, gak seperti kayak dulu lagi. Tetapi itu aku pendam aja ya. Aku gak nuduh yang enggak ke dia. Hingga suatu hari ada kejadian puncak lah ibaratnya. Dimana dia itu kan mau beli makanan. Malam-malam lah. Mau beli makanan buat aku. Buat kita lah berdua. Tetapi tiba-tiba dia itu beli makanan yang harusnya kan bentar saja ya. Tiba-tiba dia nggak pulang, padahal cuma beli makanan. Sampai dia tuh 2 hari nggak pulang, bikin aku was-was. Dan muncul lagi tuh kecurigaanku. Jangan-jangan dia selingkuh sama orang, sama cewek lain. Nah, setelah dia pulang, aku langsung bertanya ke dia, aku desak. Kenapa kemarin tiba-tiba hilang, padahal cuma cari makan kan? Dan di situ dia mengaku. Ini adalah kenyataan pahit yang aku terima di saat aku mengandung anakku yang usia 6 bulan. Benar-benar aku nggak terfikir bisa menerima kenyataan ini. Dia bilang, sebenarnya dia itu sudah punya istri. Dia menikah sama aku tanpa sepengetahuan istri yang tua. Ya, aku jujur di sini kaget ya, karena istri tuanya dan aku pun korban karena sama-sama ditipu. Dulu dia padahal mengaku bujang, kok malah bohong sama aku. Di situ aku marah besar. Kenapa dia bohong dari pacaran, menikah hingga kita punya anak? Itu yang bikin aku sedih, bener-bener ditipu. Dia minta maaf beberapa kali, dan dia juga minta maaf karena kemarin ketika beli makan, tiba-tiba dipanggil istri tuanya. Sehingga dia pulang ke rumah istri tuanya. Dan di sini aku juga baru tahu kenapa dia itu, suamiku, akhir-akhir ini jarang pulang. Ternyata istri tuanya itu baru-baru ini juga tahu kalau dia sudah nikah lagi. Makanya dia sering pulang ke rumah istrinya. Di situ aku sedih, marah, bingung mau ngapain lagi, sembari melihat perutku yang mengandung anaknya. Kemudian aku tanya ke dia, kamu mau pilih aku atau istri tuanya? Dan yang bikin paling sedih lagi, ternyata dia lebih memilih istri tuanya. Aku nggak tahu, mungkin dia sebenarnya aku nggak tahu dia punya anak berapa. Mungkin udah punya anak
banyak, dua atau tiga, jadi dia lebih memprioritaskan istri tuanya. Dan kayaknya emang harta-harta dia ya emang di sana, dia nggak mungkin kalau dia milih aku, dia pasti jatuh miskin. Nah, saat ini aku lebih sering sendiri. Dia kadang pulang, kadang tidak, aku nggak peduli. Dia hanya kasih jatah bulanan ke aku 200.000 per bulan. Maaf, 600.000 per bulan. Kadang kalau kurang, aku minjem lah ke temanku. Sampai saat ini orang tuaku nggak pernah tahu tentang masalah rumah tanggaku. Aku hanya bisa simpan untuk diri sendiri karena jujur aku malu. Kurang lebih seperti itu kisahku, semoga jadi pelajaran untuk semua. Terima kasih.